Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rahmawati dengan NIM C0D020034 dari program studi D3 Perpajakan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep aktiva tetap dalam akuntansi perpajakan dari mata kuliah akuntansi perpajakan. Yang pertama itu pengertian aktiva tetap. Menurut IAI 2007 dalam PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dengan bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau 1 tahun, kecuali tanah. Semua jenis aset tetap mempunyai umur terbatas. Yang kedua, pembelian aset tetap. Perlakuan akuntansi pajak atas pembelian aset tetap itu terbagi menjadi dua, yaitu pembelian dalam negeri dan pembelian impor dari luar negeri. Yang ketiga, penyusutan aset tetap. Menurut IAI 2007 dalam PSAK 16, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Menurut akuntansi, metode-metode penyusutan yang dapat digunakan ada 3. Yang pertama, metode garis lurus, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Yang kedua, metode saldo menurun, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Yang ketiga, metode jumlah unit, menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Berdasarkan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008, pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan sebagai pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan. Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan fiskal itu ada 2. Yang pertama, metode garis lurus untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan. Yang kedua, metode saldo menurun untuk kelompok bukan bangunan saja dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus. Yang keempat, penjualan aset tetap. Penjualan atau pengalihan harta sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPH, jumlah nilai sisa buku dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransi dicatat sebagai penghasilan. Hal ini dicatat pada tahun terjadinya pengalihan harta tersebut. Apabila terdapat kerugian sebesar nilai sisa buku harta karena penggantian asuransi yang jumlahnya baru diketahui pada masa yang akan datang, maka jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang bersangkutan dapat dicatat sebagai beban masa yang akan datang dengan persetujuan dari Dirjen Pajak. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.